dari awal pertengahan sampai selesainya, biar berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Engkau layak. Kudus-kuduslah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sama-sama katakan Allah yang suci. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Maha
bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kita berikan tangan di atas. Sama-sama berkata, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, membawa anak keluarga, memakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa yang
Hatiku percaya, walau bumi bergoncang.
pengiringan kami kepadamu Tuhan, pada akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Sehingga apapun yang kami buat dan kami lakukan selama kami mengiring Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan, tolong kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami mau tetap setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami Tuhan masuk ke rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji-muji, memuliakan Engkau, menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Biarlah setiap persembahan hidup kami Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami bawa kepada Engkau saat ini, jadikan ini Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang dapat kami beri dan kami lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami rindu untuk memberi yang terbaik. Seluruh hidup ini kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami terlalu tahu dan terlalu merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup ini. Engkau sungguh dan amat baik. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang tak terhingga dan tak terhitung yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami ada di tempat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami, karena kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan kami dalam menjalani hidup ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara buat kami semua dan urapi kami semua tanpa terkecuali Roh Kudus, agar firman Allah yang kami dengar menolong dan memberkati kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib, heran dan berkuasa, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan hari ini. Tuhan izinkan lagi kita boleh ada bersama-sama di hari ini bersama dengan Tuhan dalam ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Dan saya terlalu percaya bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin saudara. Salam sehat. Seringkali orang bilang salam sehat. Haleluya. Saya percaya kita semua sehat. Amin. Kita sehat. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, minggu kemarin ya kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari raya kenaikan ya. Haleluya. Hari raya kenaikan pada hari Kamis kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, respon yang benar menanggapi hari kenaikan Yesus Kristus. Haleluya. Dan itu yang ada dan yang saya tahu dari kebenaran firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, setiap kali kita mengingat dan merayakan kenaikan Yesus Kristus ya, bahwa sikap kita atau tanggapan kita menanggapi atau respon kita, yang pertama kita harus apa? Ada yang masih ingat? Ini baru beberapa hari yang lalu saudara. Yang pertama apa? Nah, haleluya. Ya, yang hari Kamis, kalau Minggu ya, hari Kamis kita menanggapi ya hari kenaikan Yesus Kristus. Alkitab berkata murid-murid waktu itu mereka apa? Sujud menyembah. Haleluya. Jadi respon yang benar ya, yang alkitabiah, artinya pengajaran yang benar ya. Karena kita tahu bahwa Yesus telah naik ke surga.
Makanya kita harus hidup menyembah Tuhan. Amin. Itu sebagai bukti bahwa kita mengakui kita ciptaan dan ada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Dalam Injil Yohanes berkata bahwa di hari-hari terakhir Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi memang itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Yang kedua, yang benar yang kedua saudara, apa? Ya, haleluya. Hidup itu harus bersukacita. Haleluya. Apakah tidak ada masalah, tidak ada pergumulan? Ada. Apakah tidak ada kesulitan? Ada. Tetapi menurut saya yang terbaik kita harus meresponi setiap kali kita mengenang kenaikan Yesus Kristus, bahwa murid-murid waktu itu mereka hidup bersukacita. Haleluya. Jadi ada kesulitan, kalau kita bersukacita paling tidak mengurangi sedikit rasa sulit itu. Ya, ada masalah, kalau kita bersukacita paling tidak mengurangi masalah itu, beban itu, saudara. Tapi kalau kita tidak bersukacita, menurut saya sama sekali tidak ada untungnya. Haleluya. Ya, karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah apa masalah? Sebenarnya jawabannya sederhana. Hati yang gembira adalah obat. Kalau ada masalah kan pasti galau. Orang bikin kita pasti kecewa. Tapi kalau kita belajar untuk memiliki hati yang gembira, itu obat yang bisa ya membawa Anda keluar dari beban persoalan. Karena itu murid-murid waktu itu mereka kembali dan Alkitab berkata mereka sangat bersukacita, tak tergantikan. Haleluya. Jadi masalah boleh berat, tapi berusaha supaya sukacita itu lebih menguasai masalah. Sehingga dengan demikian masalah itu bisa dengan sendirinya hilang. Haleluya. Dan yang ketiga, ya apa? Hidup itu memuliakan Allah. Ya. Apa saja yang harus memuliakan Allah? Mari seluruh aspek hidup ini belajar untuk memuliakan Allah. Ya. Sikap, tingkah laku kita, perbuatan kita memuliakan Allah. Ya. Telinga kita memuliakan Allah. Jangan telinga ini cuma dengar saja media sosial terus. Ya. Akhirnya gara-gara telinga tidak pakai memuliakan Allah itu dengar firman Tuhan. Jangan kebanyakan dengar media sosial. Haleluya. Mata ini memuliakan Allah. Jangan kebanyakan melihat hal-hal yang negatif. Ya. Sekarang ini kalau kita tidak hati-hati maka seluruh aspek hidup kita ini akan digiring untuk tidak memuliakan Allah. Haleluya. Tapi puji Tuhan, benaran dengan kebenaran firman Tuhan kita belajar untuk yang ketiga, tiap kali kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, hidup kita harus memuliakan Allah. Amin. Saya pernah ketemu, setiap kali saya berjumpa dengan di acara itu ada satu bapak, saya perhatikan itu dia pegang handphone dari mulai acara sampai selesai acara. Dia mata cuma begini saja. Karena mungkin mata sudah rabun, jadi dia tidak lihat begini. Wih, ada satu bapak rajin sekali dia ikut acara-acara, khususnya acara Toraja. Sampai satu kali saya lewat, istrinya pas ada, istrinya belum gini. Lihat bapak itu. Soalnya kalau matanya begini, nah, kalau Anda perhatikan pasti Anda tahu itu bapak itu. Tapi bapak itu tidak ada di sini. Haleluya. Ya. Bapak itu saudara hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Penciuman juga harus memuliakan Tuhan. Kadang-kadang penciuman ini terganggu. Macam ibadah kemarin di itu, ya.
Karena penciuman sudah terganggu ya, saya harus keluar cepat-cepat. Tidak bisa lama-lama. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kita ada pada minggu yang ketiga ya. Saya ingin kita lihat kebenaran firman Tuhan dulu dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23. Kita baca ayatnya ya, pasal 4 maksud saya, ayat 23 ya. Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31 ya. Ini berbicara tentang doa jemaat. Karena itu hari ini saya akan berbicara doa yang paling baik dan yang paling luar biasa. Itu adalah doa ya yang dibimbing dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan dulu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ini berdoa. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama-Mu, oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kisah murid-murid Tuhan Yesus ya, yang dipelopori oleh beberapa murid di sini. Kalau saudara perhatikan, Petrus dan Yohanes dan beberapa teman murid Yesus. Bapak Ibu, dari cerita ini ya, murid-murid Yesus dan jemaat yang percaya Yesus pada kala itu, mereka mendapatkan satu tugas yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang nama Yesus, untuk memberitakan firman Tuhan dan menyampaikan hal-hal terkait keselamatan bagi bangsa Israel. Tapi dengar baik, Alkitab memberitahu bahwa justru bangsa Israel itu sendirilah yang menolak dan melawan Yesus, yang notabene Yesus datang untuk mereka. Ya, haleluya. Karena itu Bapak Ibu, jangan heran kalau ada orang Yahudi, ya, orang Israel yang memang tidak percaya Yesus. Haleluya. Tapi puji Tuhan, ya, setelah saya pelajari secara ya lahir sejarah datangnya bangsa Yahudi itu, benar-benar ini bangsa yang luar biasa. Ya. Meskipun mereka tidak menerima Yesus, tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus, bangsa ini adalah bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Karena itu dalam Kejadian dikatakan begini, barang siapa yang memberkati